Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di channel Demi Traum yang akan menceritakan kepada teman-teman semua kisah-kisah mistis, tragedi, dan sejarah kelam yang pernah terjadi. Kali ini saya akan mengisahkan Slamet Gundul bagian 2. Media menjulukinya sebagai perampok kelas kakap, buronan utama Polri, perampok ulung dan licin, perampok spesialis nasabah bank, perampok bersenjata api. Tak salah kalau media mengatakan bahwa perampok satu ini disegani oleh aparat. Hasil rampokannya terbilang gede, misalnya dalam setahun beroperasi di Semarang, komplotan Slamet bisa menjarah duit Rp 159 juta. Tahun 1989 komplotan itu merampas 23 juta milik pedagang tembakau asal Kendal, Rp 40 juta uang juragan ikan, dan Rp 34 juta milik Universitas Islam Sultan Agung. Nasabah BCA cabang Peterongan Semarang kena sikat Rp 28,5 juta, dan karyawan PT Menir kena rampok Rp 34 juta. Berkali-kali lolos dalam penyergapan polisi. Tak ubahnya seperti dalam adegan film laga yang menggambarkan penjahat ulung yang mampu membecundangi polisi seperti tahun 1987. Dua regu reserse Polda Metro Jaya mengepung rumah sewaan Slamet di bilangan Pondok Kopi, Jakarta Timur. Ketika pintu diketuk, yang keluar istrinya. Ia sendiri dengan berbekal dua pistol Colt kaliber 32 dan 38 melompati tembok 2 meter menuju rumah tetangganya. Lantas Slamet Gundul menembaki polisi dan lolos dari pagar puluhan petugas. Seperti dalam adegan film, ia membawa lari Metro Mini yang sedang dicuci keneknya. Dan loloslah dia. Pernah diadili di pengadilan Jakarta Timur. Bahkan vonis sudah dibacakan. Ketika akan dimasukkan ke mobil tahanan, Slamet Gundul dan dua rekannya mendorong petugas dan melarikan diri. Temannya sudah ada. Temannya di sana langsung tancap gas dengan motor. Yang paling heroik saat dia dan 6 teman-temannya tahun 1989 melakukan aksi tembak-menembak dengan aparat reserse Polda Jawa Tengah di pom bensin Kota Klaten. 3 temannya roboh terkena timah panas aparat. Salah satunya meninggal. Meski terkena tembakan di kedua bahunya, Slamet Gundul mampu meloloskan diri dengan merampas sepeda motor milik orang lain. Sepak terjangnya telah membuat geram Polri tahun 1989. Direktur Reserse Mabes Polri Kusparmono Irsan mengeluarkan perintah ke semua jajaran Reserse Polri di Pulau Jawa, Nusa Tenggara, dan Sumatera bagian selatan untuk menangkap Slamet Gundul. Tangkap hidup atau mati perintahnya. Ketika petualangannya berakhir di Surabaya dengan tertangkap, Harian Kompas pada tanggal 19 Juni 1991 menutupi lembar panjang di halaman depan. Pemberitaannya diawali dengan tulisan konferensi pers yang dilakukan Kapolda Jatim, Maijen Pol Dr. Andes Kusparmono Irsan. Dalam konferensi pers itu disebutkan tanggal 16 Juni 1991. Sekitar 30 polisi melakukan pengintaian dan penyamaran di sepanjang Jalan Raja Wali, Jalan Gresik, Jalan Kerembangan Bakti, dan di sekitar Pasar PPI Surabaya. Akhirnya setelah menunggu sekitar 1,5 jam, tersangka Slamet Gundul dapat ditangkap petugas pukul 17. Kerembangan Bakti. Tersangka yang baru turun dari angkutan umum mengenakan kaos merah jambu, lengan panjang, dan celana warna hijau, dan saat ditangkap tidak melakukan perlawanan. Akhirnya berakhir sudah petualangan perampok bank nasabah yang sangat licin tersebut. Ia tidak hanya diperiksa di Kapolda Jatim, tapi juga di Semarang dan kemudian ke Jakarta. Ketika dibawa ke Semarang, Harian Kompas meliput dan memuat pada tanggal 12 Juli 1991. Dari liputan itu, kesanku Slamet Gundul merupakan penjahat paling besar dan ditakuti aparat saat itu.
Pengawalannya sangat ketat. Dibawa menggunakan pesawat Cessna dan pilot didatangkan dari Mabes Polri. Setelah selesai diperiksa di Mapolda Jawa Tengah, selanjutnya diterbangkan ke Jakarta dengan pesawat dan penjagaan super ketat. Akhirnya diadili beberapa kali untuk kasus perampokan yang berada di wilayah Jakarta dan Bekasi. Setiap sidang selalu dipenuhi awak media. Sungguh seorang perampok yang menjadi ikon pemberitaan saat itu. Seperti liputan harian Kompas pada tanggal 7 April 1992, banyak awak media yang menentangnya ketika LB Cipinang mempersilahkan wartawan masuk karena merayakan perayaan Lebaran hari pertama. Pemilik nama asli Supriyadi ini digambarkan sangat akrab dengan para jurnalis yang melakukan wawancara dengannya. Ia sempat mengatakan, "Kue lebarannya mana? Kok hanya wawancara?" Tiba-tiba ia merogoh kantong salah satu wartawan untuk mengambil sebatang rokok. Lalu diisapnya dalam-dalam. "Aku sih nggak mau mikir yang berat-berat di penjara apalagi hari ini lebaran," ucapnya. Lantas Slamet Gundul berbicara panjang lebar dan bercerita hal-hal yang mengundang gelak tawa para wartawan. Sedangkan para napi bercerita ke aku kalau Slamet Gundul masuk ke LP Cipinang dengan menaiki helikopter. Menurut mereka satu-satunya penjahat yang dimasukkan dengan cara begitu. Konon setelah masuk penjara kesaktiannya langsung hilang. Slamet Gundul selalu menolak bila dia disebut mempunyai ilmu kebal dan sebagainya. Tapi saat konferensi pers atau penangkapannya banyak ditemukan rajah dan jimat di tubuhnya. Di dalam penjara dia menjadi legenda, persis seperti kisah-kisah Godfather di dunia mafia. Begitu disegani, ditakuti dan penuh karisma. Akhirnya aku bertemu dengannya di sini. Tinggal diam dalam perkampungan besar bernama LP Cipinang. Sekian cerita yang bisa saya ceritakan. Semoga video-video yang saya buat bisa menambah pengetahuan atau hanya menjadi sebatas hiburan untuk teman-teman semua. Silakan tulis di kolom komentar jika ada kritik, saran atau info yang belum saya sampaikan, serta like jika kalian suka dengan video ini, dan subscribe untuk mengetahui update video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.